Rossi nge-unfollow MotoGP di IG-nya tuh. Russo, inget nggak kata yang Davide Tardosi? Apa tuh? Waktu pas Mugello, ngomongin Mugello, kita ke Asen nih. Pas yang kemarin kan. Marc Marquez lagi-lagi tuh. Itu karena ditolong Marc Marquez kan menang karena ditolong Alex dia. Wah, ini berarti masuk ke dari netizen yang ini ya. Netizen MotoGP. Itu padahal udah dikasih tahu, udah jelasin sama Marquez gitu loh. Sirkuit Asen itu sempit, sangat sempit gitu loh. Maksudnya ya kalau lu mau ngebalap pembalap yang di depan lu bisa, cuma ketika pembalap yang di depan lu itu di racing line-nya bagus, ya kan susah ngebalapnya gitu. Berarti bukan karena ditolong Alex Marquez. Bukan karena itu. Lagi juga Alex Marquez kan crash ya. Nah, itu Alex. Iya, Alex juga crash kan. Kalau dilihat kan waktu di sprint oke, Alex begitu, ya kan. Waktu di race kan Marco Bezzecchi itu. Ya, Marco Bezzecchi. Kan? Jadi yang ditekankan sama Marquez itu respect sama semua riders ya. Riders gitu loh. Maksudnya ya boleh lu berkomentar boleh, cuman ya nggak usah terlalu membabi buta lah, maksudnya nggak usah terlalu ngegas banget gitu. Namanya dipersaingkan mungkin netizen pikir karena Alex nggak berani ngebalap si kakak ini kan, tapi namanya race di sirkuit semua bisa terjadi. Karena bukan bicara soal nggak berani juga, harus lihat dari pas sesi latihan sampai race. Itu yang jatuh di Asen berapa kali tuh, banyak juga yang jatuh kan gitu loh. Atau mungkin settingan motornya juga beda ya kan, kita juga nggak bisa dipungkiri seperti itu. Nggak bisa pungkiri gitu, makanya kan dibilang jawabannya Marquez cuman simple, hargai aja gitu loh. Karena memang semua rider, semua pabrikan yang ada di grid tuh emang pengen menang gitu, cuma ya mereka bawa bendera masing-masing. Iya, bawa bendera masing-masing gitu. Gitu. Jadi kayak udahlah, nggak ngomongin Alex Marquez, jatuhnya bahaya juga ya. Bahaya ya. Iya. Fatal ya. Dari sebenarnya yang gue dapat infonya adalah dia tangannya patah, cedera jari ya. Patah, tapi infonya sudah dioperasi. Entah mungkin race selanjutnya dia sudah bisa main atau belum. Nah, itu belum tahu tuh. Belum tahu kan. Jaraknya kan kalau sekarang Asen kan, masih ada 2 minggu lagi sebelum Sachsenring, MotoGP Jerman kan. Oh, Jerman. Iya, itu jadi kayak masih oke lah, masih bisa di. Iya, masih semoga bisa. Gitu. Harusnya sih cepat pulih ya. Harusnya, cuman tapi cukup fatal sih itu jatuhnya. Itu beruntung. Maksudnya kalau ngeliat dari rekaman ulangnya, ya kan, itu kan jatuhnya kepala dulu kan. Iya benar, itu parah. Kepala jatuh dulu, terus bahunya kan, habis itu baru kayak keseret-seret gitu kan. Tapi dia di situ masih yang gue lihat cuplikannya adalah dia masih sempat berdiri, berarti kan fine aja lah. Makanya fine aja ya kan, harusnya masih bisa di next race, harusnya masih bisa balap gitu. Karena emang saya juga poin ya kan. Karena duelnya tuh di musim ini ya Marquez brother gitu. Kan atasnya kakaknya, bawahnya adiknya kan. Betul. Nah, sebenarnya kalau dia crash gitu, itu poinnya juga nggak dapat kan? Dia hilang poin kan? Kalau crash nggak dapat. Nggak bakal dapat poin kan? Harusnya dia kalau masih ikut race mau di peringkat aja dapat poin. Kalau masih ikut race terus di peringkat 15, itu kan 15 paling terakhir kan dapat 1 poin tuh. Itu masih. Ya harusnya kalau memang ingin mempertipis jarak dengan kakaknya harusnya cepat pulih ya, Alex, dan bisa race lagi. Kalau bicara soal yang ini nih, yang tadi yang kita bahas pertama ngomongin Marquez sama para netizen. Iya. Gitu. Nah, gue sih denger ini, nggak tahu ya, ini rumor ya kayaknya, rumor ya. Rumor apa tuh? Rumornya tuh ya ini yang kritik tuh fansnya Mbah maksudnya? Fansnya kuning. Oh. Legenda, nggak tahu kan? Fansnya Rossi. 46. Karena gini, waktu di Mugello kan emang sempat dapat Marquez kan ini kan dia bilang sampai si Davide Tardosinya sampai ngomong kan. Ya itu. Ya kan. Terus ternyata rival itu masih ada ya. Masih ada. Bahkan sampai ngomong udahlah lupain aja masa lalu gitu loh. Maksudnya kan yang masih balap kan si Marquez. Ya, gitu rival itu harusnya sudah hilang karena si Valentino Rossi kan sudah pensiun. Gitu. Makanya
Tapi yang lucunya lagi tuh infonya ya, ini rumor ya, nggak tahu sih rumor apa. Rossi nge-unfollow MotoGP di IG-nya tuh. MotoGP yang dia follow. Akun MotoGP dan follow. Nah itu kan dari hal-hal kayak gitu loh. Jadi kayak fans-fansnya jadi mulai panas ke Marquez apa segala macam. Karena dia bilang ya itu udah jawabannya Marquez udah respect aja udah respect gitu. Oke, langsung aja ke Kans. Apa aja bisa jadi Kans juara Marquez? Kalau gue lihat dia semakin dingin nih di puncak nih. Ya bukan dingin sih. Kalau gue lihat emang dia mungkin ini tahunnya sih. Oh jadi ya? Iya karena FYI aja ya. Yang tadi lu ngomongin soal jatuh-jatuh ya kan. Marquez tuh waktu di sesi latihan tuh dia 2 kali jatuh ya kan. Jatuhnya bukan jatuh asal jatuh tapi benar-benar emang sampai high speed. Iya tahu. Bisa ke peringkat 1. Maksudnya di sesi latihannya itu aja peringkat 1 gitu. Dengan keadaan yang kayak gitu ya. Iya. Makanya jadi kayak memang kayak tahunnya Marquez sih. Kalau gue sih masih berpeluang Alex ya. Siapa Alex? Alex adeknya karena menurut gue Alex bisa mengimbangi dengan sistem motornya kan beda nih. Ducati sama pabrikannya si Alex. Satelit sama pabrikan. Sebenarnya kalau dibilang motornya sih sama, cuman emang setupnya. Iya, setupnya beda. Nah, maksud gue Alex yang setupnya beda ini aja dia bisa ngeimbangin Bagnaia aja bisa kalah sama dia maksud gue. Apa maksud gue dia masih punya peluang nih buat kemalam si Marquez nih. Jangan nyenggol murid padepokan. Iya pokoknya maksud gue Alex ini masih ada peluang, ada kans lah buat ngejar si Marquez. Walaupun emang kemarin dia crash kehilangan poin lah berapa. Tapi maksud gue masih ada peluang buat Alex lah. Karena menurut gue ya sudah saatnya lah Alex lah. Maksudnya adiknya lah yang harus jadi regenerasi kalau menurut gue. Dia kan cedera kan. Nah, after cederanya itu dia gimana nih? Nah, gitu. Itu dia. Karena kan apalagi masalah cederanya kan cedera jari kan. Kalau jari kan cukup sulit ya. Lo ngerem gimana nih? Iya, itu dia. Emang tahunnya Marquez atau siapa nih? Siapa mungkin ada pilihan lain atau Bagnaia. Tapi emang dia kayak masih cukup optimis sih kayak gue ngeliat waktu itu ada kayak interview itu gue ngebaca gitu dia bilang waktu itu gue pernah 95 poin di belakang tapi akhirnya gue juara dunia. Tapi Bagnaia selalu menyalahkan timnya mulu sih, gue gak setuju sih. Nggak itu kalau Bagnaia gue nggak ngerti, maksudnya gue nggak ngertinya tuh. Katanya Ducati selalu pilih kasih sama Mark lah. Enggak setupnya. Jadi itu. Sekarang tuh ibaratnya kalau yang gue lihat ya pabrikan Ducati tuh udah ngelihat ini pembalap yang ini nih bisa nih secara marketing, secara ini dia bisa nih bawa nih. Ya pasti dia dengerinnya sama yang ini gitu loh.